Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang senantiasa mendampingi Bapak Ibu dalam bernegosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kita kali ini akan membahas surat dari Bapak Bakri di Luwuk, Sulawesi Tengah dan Ibu Anggraini di Sumatera Barat. Pertanyaan mereka berdua hampir sama, tapi ada dua poin yang akan saya angkat di sini saja tentang keberadaan pinjaman mereka yang macet. Ceritanya kalau Pak Bakri ini orang tuanya punya pinjaman macet sudah sejak COVID yang lalu. Mereka sebenarnya berusaha untuk mengangsur setiap bulannya semampunya. Tapi 6 bulan belakangan ini sudah tidak bisa mengangsur lagi. Pertama karena orang tua beliau sakit, tidak bisa berusaha, tidak bisa bekerja, tidak bisa berdagang, dan dari hasil kebun pun hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sedangkan Ibu Anggraini ini punya pinjaman sendiri dan jaminannya adalah kebun sawit yang berbatasan dengan sungai dan makam. Nah, dua cerita ini ada poin penting yang bisa saya tarik kesimpulannya. Saya tidak akan cerita tentang pertanyaan mereka, tapi dari dua cerita mereka berdua, saya akan jadikan bahan edukasi kepada teman-teman semua. Jadi Bapak Ibu, seringkali ketika kita dalam keadaan kredit macet dan dalam tekanan bank, kita berfokus hanya kepada ancamannya saja. Ancaman lelangnya, ancaman akan dieksekusi dan seterusnya dan seterusnya. Fokus kita hanya kepada ancaman. Padahal dalam kondisi seperti itu, justru yang kita lakukan harusnya adalah menganalisis apakah keadaan terburuknya itu betul-betul akan menuju lelang, kemudian apa yang saya bisa perbuat dalam rangka melawan lelang tersebut, bila mana kita sudah tidak mampu lagi mengusahakan untuk pelunasan. Ya, tentu kita berpikirnya, konsep berpikirnya adalah berusaha untuk melunasi ya. Setiap orang pun begitu, ketika dihadapkan pada ancaman lelang, yang terbetis dalam pikiran, yang terbetik dalam pikiran kita adalah bagaimana melunasinya. Tentu seperti itu semua. Secara naluri akan seperti itu. Tapi seringkali kita terjebak dalam kondisi yang itu. Memikirkan bagaimana melunasinya gitu. Sehingga tidak bisa berpikir jernih bahwa terkadang lelang itu juga banyak kelemahan. Nah, contohnya dari dua penanya tadi, Bapak Bakri di Luwuk dan Ibu Anggraini ini. Jadi Ibu Anggraini ini justru malah terjebak pada pemikiran saya belum dapat SP1, belum dapat SP2, belum dapat SP3 gitu. Kemudian apakah nanti kalau dilelang saya diberitahu, apakah nanti kalau ada pemenang lelangnya akan menghubungi saya, justru terjebak pada hal-hal yang tidak pentingnya. Kenapa tidak fokus ke bagaimana menghadapi peperangannya? Kalau kita menganalogikan lelang itu adalah peperangan, kita hadapi peperangannya. Bagaimana kita menghadapi peperangannya? Ibaratnya kita udah dikasih tahu bahwa tanggal sekian, jam sekian, hari ini akan ada perang. Bukan berpikir bagaimana nantinya, tapi berpikirnya ya siapkan peperangannya seperti itu. Ya, jadi kalau kasus Bu Anggraini ini dari cerita beliau
Mungkin beliau juga sudah melihat konten saya sebelumnya atau didapat edukasi dari yang lain. Beliau ada clue yang beliau sampaikan bahwa jaminannya berdekatan dengan sungai dan berhimpitan dengan makam. Nah, ini poin penting. Jaminan tidak di lokasi yang strategis. Walaupun itu kebun sawit ya, artinya tidak dalam penguasaan 24 jam, tidak di lokasi yang strategis. Kalau dilelang, kemungkinan besar, kalaupun ada yang minat, pasti orang-orang yang punya lahan di lokasi tersebut, berdekatan dengan lokasi lahannya beliau. Itu kemungkinan yang akan tertarik hanya mereka yang punya lahan berdekatan dengan lahan beliau. Artinya prosentase peluang peserta lelang kecil, sedikit. Nah, bila kemudian ternyata lahan yang di situ juga banyak problem, misalnya lahan tersebut sudah kena abrasi sungai sehingga berkurang luasnya, banyak lahan yang di sekitar sungai itu kena abrasi sehingga berkurang lahannya gitu ya. Atau juga mungkin eh, karena berdekatan dengan makam, kemudian orang enggan ke sana gitu. Dan apalagi kalau ada cerita-cerita klinik yang menyertainya gitu sehingga orang enggan untuk eh, ke lokasi tersebut, itu juga sangat mempengaruhi gitu. Jadi bagi Bu Anggra ini saya simpulkan bahwa kalaupun arahnya benar-benar ke lelang, Ibu bisa cukup waktu untuk memikirkan bagaimana mengusahakan pelunasannya. Nggak harus di saat ini sebelum lelang ya, karena dari cerita beliau yang belum ada SP1, SP2, SP3 dan seterusnya, ini menandakan memang lelangnya masih jauh. Lelang masih jauh. Nah, kalau Bu Anggra ini berusaha untuk menjual aset, artinya masih punya cukup waktu. Masih punya cukup waktu, sekalipun itu harus melewati proses lelang. Artinya kalaupun habis dilelang ya dia masih punya waktu untuk menjual karena kemungkinan peminatnya sedikit gitu ya. Apalagi kalau misalnya beliau dengan tetangga yang punya lahan juga yang bersebelahan dengan lahan beliau, misalnya hubungannya baik atau mungkin sebelahnya itu lahannya kakaknya atau lahannya orang tuanya atau lahannya saudaranya sendiri yang berkemungkinan berpeluang untuk tidak minat kalau ditawarin seperti itu. Terus yang untuk Pak Bakri ini, Pak Bakri ini juga eh, karena pinjaman atas nama orang tua, beliau mungkin ini Pak Bakri ini mungkin masih muda ya gitu. Jadi kalau dengar dari ceritanya, eh, walaupun dia sudah dewasa, sudah punya keluarga, tapi kayaknya masih muda sehingga saya tangkap beliau tidak banyak tahu histori pinjamannya. Dia baru tahu ketika sekarang bapaknya sering ditagih, bapaknya sakit-sakitan, baru cerita mungkin seperti itu. Yang jelas sisa pinjaman tersebut beliau merasa saat ini tidak mampu untuk meneruskan angsuran bapaknya ataupun malah melunasi gitu, belum mampu. Nah, dari cerita-cerita beliau ternyata juga diketahui bahwa jaminannya bukan sertifikat atau bisa dibilang sertifikat tapi belum dibalik nama. Baru sertifikat atas nama orang lain dulu dibeli bapaknya dan disertai surat perjanjian jual beli di bawah tangan gitu. Nah, artinya itu tidak ada pengikatan jaminan terhadap pinjaman tersebut. Sehingga ya dipastikan bank tidak akan bisa melelang selamanya. Kayak gitu. Mungkin timbul pertanyaan, kok bisa seperti itu buat jaminan? Ya bisa saja ya, karena kebetulan Pak Bakri ini nggak menceritakan nominal kreditnya ya.
untuk pinjaman program pemerintah memang seperti KUR gitu ya, kalau secara undang-undang kan pinjaman sampai 100 juta tanpa agunan. Nah, mungkin juga pinjaman beliau itu maksimal cuma 100 juta, kemudian jaminan yang diberikan itu sifatnya adalah jaminan psikologi saja, karena sebenarnya walaupun diserahkan ke bank, oleh bank tidak ada pengikatan jaminan. Jadi dipastikan Pak Bakri ini selamanya tidak akan dilelang jaminan orang tuanya. Nah, tentu kita tetap berpesan ya, bahwa kalau sudah ada uang, rezeki sudah membaik, ya dilunasin. Jangan sampai bapak beliau meninggalkan utang, apalagi kalau sampai anak-anaknya, ahli warisnya nggak mau mikirin, kan kasihan bapaknya. Ya, jadi walaupun dipastikan tidak akan bisa dilelang selamanya, tapi utang itu fid dunya wal akhirah tetap harus dibayar. Jangan sampai mati membawa hutang, kayak gitu ya. Nah, dua cerita ini ada hal yang mau saya ceritakan Bapak Ibu. Terkadang saya harus mengulang-ulang jawaban pertanyaan yang sama. Mungkin Bapak Ibu yang sudah melihat konten-konten saya sebelumnya, atau mungkin sudah melihat konten saya, akan menjumpai beberapa konten yang isinya mengulang pertanyaan-pertanyaan yang sama, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama. Jadi harus dipahami, harus dimengerti bahwa saya memang mengangkat permasalahan dari pertanyaan-pertanyaan yang datang, yang masuk ke saya. Dan tidak saya pungkiri bahwa memang pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya sudah pernah saya ulas di konten-konten sebelumnya. Tapi ya namanya orang lagi pusing, dia melihat channel saya, kebetulan yang masuk ke berandanya channel tentang konten yang lain, sehingga dia langsung masuk dan dia tanya tentang hal yang sedang dia hadapi. Dan rupanya kebanyakan dari teman-teman itu bertanya itu tanpa melihat konten-konten saya sebelumnya. Maka saya seringkali mungkin Bapak Ibu akan menemukan konten saya yang sama dengan konten sebelumnya, membahas tentang hal yang sama. Cuman mungkin individunya yang berbeda. Bapak Ibu, secara umum saya harus katakan, ketika seseorang dalam keadaan kredit macet, ya, maka tidak akan terhindarkan yang namanya tekanan psikologis, ya, tagihan, dan upaya-upaya penekanan-penekanan agar nasabah bayar, kayak gitu ya. Nah, tapi nggak semua orang yang kreditnya macet dilelang, Bapak Ibu. Ya, ada orang yang ditagih tekanannya luar biasa, tapi setiap penagihan itu tidak sampai berujung lelang. Ada orang yang sudah sampai 2 tahun kreditnya macet, ada yang sudah 3 tahun, bahkan ada yang sudah 10 tahun. Saya pernah lihat ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Kenapa ada yang seperti itu? Ada dua kemungkinan, Bapak Ibu. Kemungkinan pertama, memang karena jaminannya tidak bisa dilelang. Itu kemungkinan pertama yang paling memungkinkan, yang paling rasional kenapa sampai lama nggak dilelang, itu paling memungkinkan adalah karena jaminannya tidak diikat, tidak dilakukan pengikatan jaminan. Jadi bisa jadi kredit itu ada jaminannya. Debitur tahunya dia utang menyerahkan jaminan, tapi ternyata jaminannya tidak ada pengikatannya. Ya, misalnya ada beberapa bank yang menerima jaminan pakai SPPT atau menyerahkan BPKB, menyerahkan sertifikat, tapi rupanya tidak dilakukan pengikatan jaminan karena bank ini taat aturan, taat ketentuan, pinjaman yang misalnya KUR sampai 100 juta itu tidak diikat jaminan misalnya seperti itu. Maka mereka taat aturan, sehingga jaminan yang diserahkan itu sebenarnya hanya jaminan psikologis saja. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua,
nasabah berhasil membangun sebuah persepsi. Ini penting, Bapak Ibu. Ya, membangun sebuah persepsi itu penting. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa setiap bank menyadari dari setiap kredit macet dari setiap kredit yang mereka cairkan, mereka keluarkan, itu berpotensi akan terjadi kredit macet. Mereka menyadari itu. Makanya kenapa mereka membuat yang namanya divisi penyelesaian kredit macet. Karena mereka sudah paham pasti akan ada kemacetan. Nah, tapi nggak semua kredit macet akan diselesaikan melalui lelang, Bapak Ibu. Terhadap kredit macet seperti apa yang tidak melalui penyelesaian lelang? Terhadap kredit macet yang debiturnya berhasil membangun sebuah persepsi. Penting membangun sebuah persepsi. Jadi bank karena dia paham setiap kredit yang dia cairkan berisiko macet, maka mereka dalam menghadapi kredit macet itu akan membuat sebuah analisa. Apakah macetnya ini bagian dari resiko bisnis atau bukan? Nah, kalau yang kemacetannya bukan dari bagian resiko bisnis, nah itulah yang akan diprioritaskan penyelesaiannya melalui lelang. Tapi terhadap debitur yang macetnya karena bagian dari resiko bisnis, maka bank tidak segera atau tidak serta-merta mengarahkan penyelesaiannya melalui lelang. Nah, ya itulah yang akan diintensifkan penagihannya, mungkin juga membantu mencarikan solusi dengan memberi restrukturisasi dan sebagainya. Itu tanda bahwa debitur itu berhasil membangun sebuah persepsi. Jadi kalau Bapak Ibu ditawari restrukturisasi, itu indikasi bahwa Bapak Ibu kredit macetnya dimasukkan kategori kredit macet karena resiko bisnis. Bisa dipastikan seperti itu ya. Karena ada yang minta restruk nggak dikasih. Nah kalau nggak minta dikasih, ditawarin, itu berarti Ibu dan Bapak dianggap sebagai bagian dari resiko bisnis. Nah terhadap yang seperti itu, tinggal Bapak dan Ibu membangun hubungan, memberi pengertian, memberi pemahaman kepada petugas bank bahwa Bapak Ibu dengan permasalahan kredit macet ini sangat serius untuk menyelesaikan. Nah, itu pentingnya membangun persepsi. Makanya kenapa saya selalu katakan tidak setiap debitur akan berujung pada lelang. Karena ada hal penting di antara lelang dan tidak lelang. Adalah bagaimana Anda membangun persepsi di mata bank. Membangun persepsi itu harus diawali dengan membangun komunikasi. Makanya selalu saya sampaikan, kalau Anda mulai macet, jangan menghindar. Kalau didatangi, temuin. Kalau diundang, datangin. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun komunikasi yang baik dengan petugas agar message-nya atau permasalahan Anda itu bisa terkomunikasikan dengan baik kepada bank. Seringkali debitur itu misalnya punya masalah, ketipu, uang dagangan ketipu, nggak cerita gitu dengan pegawai bank. Sehingga pada saat menunggak baru dia cerita bahwa saya ketipu Pak kemarin gitu. Sehingga akhirnya sampai menunggak dulu baru diketahui. Coba saat ketipu dikomunikasikan dengan bank. Pak, saya angsuran kan masih lancar ya. Tapi saya kemarin ketipu Pak modal saya Pak. Saya belanja untuk dagangan ke supplier baru, ternyata uangnya dibawa kabur, misalnya seperti itu. Nah, walaupun belum menunggak, sudah dikomunikasikan, maka petugas di lapangan itu akan memberi atensi yang besar ke permasalahan ini.
Termasuk diantaranya adalah peluang-peluang penyelesaian yang mungkin masih bisa dilakukan sebelum terjadinya tunggakan. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi agar menjadi perhatian Bapak Ibu semua, tidak untuk membuat Anda panik dulu, kemudian akhirnya yang dipikirkan bagaimana nantinya, tapi justru yang dilakukan adalah membangun persepsi, membangun komunikasi, sehingga Bapak Ibu berhasil dapat membangun persepsi yang baik, membangun komunikasi yang baik, sehingga akhirnya yang terjadi adalah Bapak Ibu tidak dianggap sebagai nasabah yang beriktikat buruk atau dianggap sebagai kredit macet yang bukan bagian dari risiko bisnis. Nah, selama Anda masuk dalam risiko bisnis, maka arah menuju lelang itu bisa dihindari. Walaupun tidak ada jaminan ya, karena sekarang bank itu juga memperhatikan sekali fungsi bisnisnya ya. Jadi mereka itu benar-benar menjadikan kredit itu bagian dari bisnis utama mereka ya. Fungsi agent of development-nya itu sudah berkurang. Jadi makanya kenapa sekarang bank perlakuannya itu luar biasa ya terhadap kredit macet, itu pasang stiker, pasang banner dan sebagainya. Kan dulu nggak ada yang seperti itu. Sekarang seperti itu karena mungkin mereka juga pusing itu ya, tekanan dari pimpinan, membuat mereka berimprovisasi bagaimana caranya menakut-nakutin agar nasabahnya bayar gitu. Salah satunya itu dengan pasang stiker. Dan sudah saya jelaskan bahwa di konten sebelumnya, bank tidak boleh pasang gitu. Kalau dia pasang, dilepas saja, pasang lagi, lepas lagi, pasang lagi, lepas lagi. Tinggal kuat-kuatan aja, dia mau kuat pasang berapa kali, lepas lagi. Kalau sudah keterlaluan, laporkan polisi. Laporkan polisi, itu tindak pidana Bapak Ibu. Itu tindak pidana. Saya jamin itu tindak pidana. Walaupun mereka mempunyai argumentasi, dalil bahwa itu sudah ada perjanjiannya, perjanjian yang mereka buat itu bukan untuk seperti itu. Jadi ada memang yang namanya hak publikasi namanya, hak publikasi. Hak publikasi itu bukan dengan mempublikasikan Anda sebagai nasabah penunggak, bukan itu. Definisi publikasi itu adalah ketika Anda sudah mau dilelang, sudah terbit jadwal lelangnya, kemudian bank membantu mempublikasikan agar ada calon pembelinya. Itu hak publikasi yang dimaksud. Kalau itu hak mempermalukan, nggak ada itu hak seperti itu. Ingat ya, jaminan yang Anda serahkan kepada bank itu tidak berpindah ke pemilikannya. Jaminan itu tetap milik Anda gitu, dan Anda berhak untuk menolak pemasangan seperti itu. Saya kemarin lihat di beranda TikTok saya, ada seorang pegawai bank plat merah dengan congkaknya masang stiker itu, temannya menyaksikan di shooting gitu ya, di video gitu ya. Ini kayak rentenir, pegawai bank kayak gini saya bilang layaknya rentenir yang berkeliaran di pasar. Mereka nggak layak dibilang seorang bankir, nggak layak dia. Rentenir dia. Ya, lawan, jangan takut Bapak Ibu. Kalau perlu ambil air comberan, siram ke mukanya. Nggak apa-apa, Anda nggak akan dipidana kalau kayak gitu. Ada sebab yang membuat Anda melakukan seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Inilah pentingnya membangun persepsi, membangun komunikasi. Lah, berikutnya adalah membangun bargaining, membangun posisi tawar. Ketika Anda kelihatan bodoh, ketika Anda diam saja, ketika Anda tidak mau mendebat dengan argumentasi mereka, Anda akan diperlakukan semena-mena. Ketika mereka menilai bahwa Anda orang punya ilmu, Anda tahu, mereka akan rem, nggak akan semena-mena. Karena ada hak dan kewajiban yang lahir dari kredit macet Anda, bukan dari hubungan keperdataan pinjam-meminjamnya saja, tapi ketika terjadi tunggakan pun lahir hak dan kewajiban yang baru. Hak Anda sebagai debitur macet adalah mendapatkan pembinaan, mendapatkan bimbingan, mendapatkan
solusi untuk menyelesaikan kredit macetnya. Salah satunya restrukturisasi. Itu bagian hak dari Anda gitu. Jadi tidak hanya kewajiban yang dibicarakan, tapi ada hak juga. Begitu juga terhadap bank, ada kewajiban yang harus diberikan oleh bank terhadap debiturnya yang macet. Jadi kalau ada kredit macet itu, bukan cuma mereka haknya nagih ini sesuai undang-undang dan sebagainya, mereka nagih semua. Enggak, ada kewajiban juga yang harus mereka lakukan, yaitu apa? Yaitu memberikan misalnya pembinaan, membantu mencarikan solusi pemasaran bila problemnya di pemasaran sehingga kreditnya macet karena hilangnya daya beli masyarakat dan sebagainya, membantu solusi kayak gitu. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.